Artinya kalau berbicara itu kan versinya pihak sana. Kalau berbicara dari kami sendiri ya pihaknya Dinar sama sekali itu bukan satu pernyataan. Dinar ini bertanya. Nah, kalau berbicara sudah masuk ke ini kan sudah melenceng atau bukan sudah menyentuh masuk ke dalam pokok perkara. Kalau misalnya memang nanti apapun perkaranya biar nanti kami yang jelaskan di tempatnya yang memang sewajarnya, yaitu kalau memang nanti ada panggilan, kalau memang merasa dirugikan dari pihak itu, dari statement itu. Kayaknya lebih ke question deh, bertanya. Kan waktu itu kan kalau nggak salah dia belum sebutin nama YouTuber, terus kan ditanya terus ditanya sama host, sama wartawan juga kan, kenapa ya Dinar dia nggak menyebutkan, oh mungkin dia minta sesuatu gitu, dia sesuatu tuh apa, kan biasanya dikomporin kita kan kayak gitu, sesuatunya ya mungkin berupa mobil gitu sih. Kalau Dinar kan lebih apa, ditanya ya kita pasti jawab lah kayak gitu, tapi kan lebih ke question kayak gitu, bukan justice. Dia nggak ngejudge, Lebih ke bukannya, nah itu kan berarti sudah masuk ke mana atau kalimat satu pertanyaan. kan kayak 5 atau 4 hari nggak mau syuting terus karena kan lagi ada tour di luar kota juga. Jadi karena kita sekarang Dinarnya lagi free, ada kesempatan, ya udah kita sekarang mau apa namanya tuh ada panggilan talk show, kita mau jelasin gitu sekarang kayak gitu. Berbicara itu ya laporin balik apa yang mau dibalikin gitu. Kan nggak ada bahasa balik, laporan balik ini sebenarnya nggak ada. Jadi kalau klien kalau Dinar mengalami suatu kerugian sebagai warga negara, kalau bisa mengalami kerugian wah wajar aja kalau kita mau buat satu upaya hukum kan, baik itu pidana atau perdata. Nah ini kita kaji aja dan nanti tunggu aja. Kalau memang Dinar mengalami kerugian ya kita akan laporkan, dan bahasanya bukan laporan balik. Karena sampai sekarang kan kita nggak tahu. Ini ke Polda nggak? Kalau kita sih bisa aja ke Polda ya Bang ya. Atau Dinar terkait masalah itu ya ditunggu aja. Rekan-rekan media ini kan lebih gesit daripada kami, lebih cepat mengetahui informasi gitu kan. Yang jelas ditunggu aja. Terus kalau misalnya memang prinsip kami dalam hal ini Dinar Kendi memang istilahnya memberikan amanat kepada kami untuk membuat laporan kah atau secara tertata bisa datang kah karena ada kerugian material, terus kami membela Oh kan kalau dia katanya Jadi kalau klarifikasi tidak perlu langsung karena kalau memang ada kan beliau dari Pihak Serbang ada dengan didampingi dengan beliau. Ya silakan melalui surat yang nanti kami juga akan balas surat cintanya dengan surat kasih sayang dari kami juga. Jadi seperti itu saja kan. Nanti kalau titik temunya seperti apa ya kita, kalau misalnya mereka menginginkan untuk berkomunikasi dengan kita dengan pintu terbuka ya silakan saja gitu kan. Kalau misalnya memang ada etikat baik. Kalau mempertanyakan masalah itu ya silakan tanya sama pihak sana. Justru kalau kami ya silakan saja, karena buat kami ya terkait masalah dia mau membuat, katanya yang mau membuat laporan, melakukan upaya hukum, kan silakan saja, kita kan nggak perlu tahu. Itu kan haknya dia. Apa kita mau mengganggu haknya dia? Kita hormati saja. Dan apapun nanti dari pihak kuasanya mengirimkan sesuatu ya kan kami akan hormati. Mengirimkan berupa surat ataupun apa, kita hormati ya Bang ya pasti ya. Silakan saja. Silakan. Kalau kami sih itu terbuka saja. Mau berbicara seperti apa, duduk bersama di mana, ya kami terbuka saja. Kan intinya gini lah, kalau kita anggap kita yang sudah buka pintu, kita yang sudah kasih kuncinya, silakan kapanpun pintu ini dibuka, kami ada di situ. Dinar nggak merasa? nggak tahu itu. Ya. Kalau berbicara sakit ya butuh balik lagi, butuh pembuktian. Nggak bisa serta-merta tiba-tiba ngomong orang tua saya misalnya sakit gara-gara gara-gara mbak. Kan saya nggak bisa ngomong kayak gitu. Kan kalau misalnya tanpa pembuktian malah jadi satu yang sumir, malah jadi satu tindakan yang mungkin akan merugikan orang lain. Bukan mungkin, pasti kalau seperti itu. Makanya ketika berstatement ataupun jangan sampai kita menyalahkan orang, karena kalau tanpa ada bukti
merujuknya nanti malah akan merugikan diri sendiri orang yang telah melakukan statement yang salah itu gitu. Ya. Pansos lagian kan itu kan awal ceritanya itu adalah kan media ngejar aku gara-gara katanya ada DJ ini terkena begini-begini. Pasti kalau yang punya masalah DJ, maksud itu yang apa ya namanya tuh, kalau ada tentang sesuatu tentang DJ pasti nanya ke aku. Kalau memang tentang penyanyi dangdut pasti nanya ke penyanyi dangdut kayak gitu. Makanya ya aku jawab dari statement aku, ternyata itu menimbulkan ya jadi kericuhan lah seperti itu. Ini kerugian ada, cuman ya masih harus kita New Year kaji. event aku cancel, ada brand ambassador juga cancel. Kayak gitu banyak, ada beberapa kontrak aku yang cancel. Itu yang kontrak cancel juga, tapi ya kita lihat aja karena kan dia udah serahin semua itu kuasa hukum, gimana baiknya ke depannya kita sebelumnya sih kita udah biasa aja sih kita, karena kan awal dulunya juga kenal baik kayak gitu, pernah kerja bareng gitu, jadi semuanya baik sih, cuma pas ya hubungan baik, cuma pas kemarin preskon dia belum buka chattingan, biasa aja sekedar kenal. Cuman waktu pas memang apa ya, kalau nggak salah Dinar kan membela cewek yang katanya yang katanya pelecehan seksual, dia memang pernah nge-chat ya, kalau kamu memang merasa dilecehkan ya aku support, pernah ngomong kayak gitu. Tapi bukan berarti support dia karena aku ada di kasus lain, bukan dia. Kan aku sebelum kasus ini juga aku ada laporin orang ke Polda, memang ada kasus, maksudnya ada yang Dinar lagi kasusin di Polda, bukan tentang ini aja. Hotman Paris, gue tanya kenapa dia laporin gue, kenapa dia laporin Hamdan. Ternyata dia melaporin postingan gue yang dulu awalnya dia membuat opini bahwa ya yang bisa membuktikan handphonenya ada itu hilang, dia akan diganti handphone. Yang bisa membuktikan di video itu ada dia akan dikasih uang 10 miliar ya. Nah, kita meneruskan. Ini saksi yang melihat akunnya yang bukan Hotman Paris, tapi akunnya Hotman Paris official. Memang itu berlaku umum dan itu tidak rahasia. Oke? Nah, kemudian saksi itu membuat satu berita yang menyatakan bahwa dia kepada Kapolri untuk mengusut pelaku yang akun ini. Nah, di situ ketika kita posting, yang ketika mereka konferensi pers di muka media, itu sudah terbuka, itu yang dilaporin untuk mengalihkan opini bahwa Farhad salah memfitnah dia. Sedangkan laporan kita terhadap asusila, konten asusila tersebut belum selesai sampai saat ini. Nah, kemudian kalau begini caranya, kita ngelihat ternyata hinaan Hotman Paris, Nikita Mirzani yang dari dulu sampai saat ini yang menggiring opini untuk mengiring status sosial kita jadi orang miskin, orang susah, jadi orang yang dibenci, itu terjadi. Mulai dari Pablo, orang susah pun, orang terpidana pun digiring, padahal dia seorang lawyer. Laporkan pasal 27 dan pasal 35 untuk Hotman Paris. Laporan saya tadi pagi 2 langsung, Hotman Paris dan Nikita Mirzani. Pagi Bang laporin lagi Bang. Iya, saya udah buat laporan. Terkait yang itu yang di Instagram. Baju, kita aja ke Paris, ketemu di Paris, kita pikir dia mbak-mbak siapa? Nggak kayak artis loh di mana di luar negeri, bisa menghina kita. Apa salahnya saya berfoto? Farhad cuma foto, nggak ada uang yang nggak bisa beli apa-apa. Terus apa urusannya gitu? Datang satu lagi nih bajunya Farhad murah, kan penghinaan. Masuk berita bangga masuk TV hanya membahas baju saya. Pertama gue diam-diam aja, begitu gue merasa keberatan gue laporin, ya kan? Seorang yang memiliki jabatan status terhormat sebagai pengacara, sebagai seorang artis, harus bisa menjaga nilai-nilai asusila, nilai-nilai kehormatan, harga diri, martabat seseorang. Kalaupun ada orang miskin, harusnya dengan cara-cara prihatin, bukan menghina, bukan memaki. Itu yang terjadi. Seandainya Pak Polisi berada di posisi saya, diperlakukan seperti itu oleh Nikita maupun Hotman Paris, apa saling kayak sekarang yang dihajar, dimaki oleh Hotman dan Nikita, Ibu Elsa Sharif, kok mereka buat laporan lagi tersinggung dengan pernyataan orang-orang yang mendukung Omar Sharif? Kan aneh gitu kira-kira. Kok diladenin kira-kira seperti itu? Nah, kita minta kalau untuk perkara saya ditunda dulu, diselesaikan dulu perkara laporan konten pornografi tersebut. Tidak mungkin pengacara-pengacara ini, ya, mereka mau mengaku melihat jika mereka tidak melihat, karena ancaman hukumannya laporan palsu, ya, 220, 317, kemudian bohong, fitnah dan lain semuanya ada gitu. Apa kurang kerjaan untuk melakukan hal seperti itu? Iya, kita ini ibarat lagi tenang-tenang diganggu, dihina, dipermalukan. Kita laporin urusan yang lain, marah laporin kita lagi. Dan tidak pernah berhenti untuk menghina dan mempermalukan kita.
sok kebal hukum gitu. Sudah puncak ya berarti ya bang ya? Puncak. Udah kelewatan banget dia deh. Saya ini gampang memaafkan orang. Sama Dani aja saya udah dihukum, saya bisa maafin kok. Kan bisa damai kok. Ini kelewatan. Berarti untuk ini nggak ada damai nih bang? Ya nggak tahu lah ya. Saya rasa hati saya ini kalau bukan hati orang jahat sebenarnya, tapi jangan kalian tanyakan Paras nggak ada damai, tanya mereka. Lu nggak ada berhentinya, nggak ada stop-stopnya. Udah tua kan, udah punya anak sukses. Kita dan Hotman Paris. Tapi Hotman Paris itu yang di akunnya yang Bang sini bang akhir. akunnya Hotman Paris, ini foto gue gitu. Dia nggak nyebut nama gue, tapi foto gue. Itu lebih parah hukumannya. Oke? Berapa bang? 12 tahun penjara, ha? Masa dirugikan nggak sih? Dirugikan banget. Apa bang? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.